Nih kon, iki KF aku ngemoderator ya. Kristi tak jadi ya. Ya ampun, terima kasih Kristi, I love you. Love you too. Oke, Oke, ya, sudah. sudah. Oke. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Christine Sinaga selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dari teman kita yaitu Melantika Dewi Karisma yang membahas mengenai topik kelima yaitu pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Kepada saudari Melantika dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Melantika Dewi Karisma dengan NIM 240406741189. Teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan materi Pancasila, topik yang kelima yaitu tentang pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Next. Nah, yang pertama itu kita perlu tahu dulu secara definisi apa itu pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Nah, itu secara istilah berarti Pancasila sebagai paradigma pembangunan Indonesia itu berperan sebagai landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan dalam program pembangunan nasional. Nah, dalam hal ini Pancasila itu menjadi suatu kerangka berpikir dalam mendorong pembangunan. Nah, definisi lain itu terdapat dalam Buku Sari Pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya yang ditulis oleh Heru Santoso. Nah, di dalam buku tersebut itu menjelaskan konsep inti Pancasila dalam perspektif pembangunan, yaitu sebagai dasar pengembangan visi dan referensi kritis terhadap pelaksanaan pembangunan. Jadi Pancasila di sini itu kaitannya berkaitan dengan konsep atau visi misi pembangunan nasional, yang mana pembangunan nasional dari segi aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hingga nanti pertahanan dan keamanan itu harus mengacu pada Pancasila. Nah, selanjutnya ada sifat pembangunan sesuai Pancasila. Yang pertama itu tidak pragmatis, yang artinya tidak mengabaikan tindakan etis. Walaupun pembangunan nasional ini harus rasional, tapi mereka sifatnya pembangunan ini tidak boleh mengabaikan tindakan yang etis. Lalu yang kedua tidak ideologis, yang artinya tidak mengabaikan manusia nyata. Nah, berarti pembangunan ini harus tidak berpaku hanya pada satu prinsip, tetapi harus mengutamakan nilai kemanusiaan, yang artinya tidak mengabaikan manusia secara nyata. Lalu yang ketiga ada harus menghormati hak asasi manusia, yaitu tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Jadi ini kata kuncinya adalah menghormati hak dan asasi manusia. Lalu yang keempat, itu sifat pembangunan sesuai Pancasila harus dilaksanakan secara demokratis, karena Pancasila sendiri merupakan ideologi yang berdasarkan dengan konsep demokratis, yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi sebuah pembangunan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir ada memprioritaskan keadilan sosial, yang mana pembangunan itu tidak boleh hanya menguntungkan salah satu kelompok masyarakat, tetapi harus inklusif dan merata di seluruh elemen masyarakat. Selanjutnya, di sini ada contoh pembangunan nasional.
yang bernafaskan nilai Pancasila, yaitu yang pertama di bidang pendidikan. Ini kayak seperti contohnya peningkatan SDM, terus pemerataan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, serta meningkatkan layanan akses kesehatan masyarakat. Nah, lalu di bidang ekonomi itu contohnya ada di ini pembangunan dengan mengembangkan potensi ekonomi wilayah, terutama wilayah koridor ekonomi seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Papua. Nah, pada sektor tersebut itu dikembangkan perindustrian dan mengembangkan sektor perekonomian di bidang maritim, karena di wilayah tersebut itu potensi wilayahnya itu adalah sektor perindustrian. Lalu yang ketiga ada bidang sosial. Ini terutama peningkatan pemberdayaan sosial yang ditujukan untuk keluarga miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan komunitas adat yang berada di wilayah terpencil. Lalu yang keempat ada bidang pemerintahan, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya melalui berbagai agenda. Yang kelima ada bidang hukum, yaitu pembangunan dengan meningkatkan penegakan hukum yang berkualitas dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penegakan hukum dalam berbagai kasus tindak pidana. Jadi dalam hal ini pembangunan nasional di bidang hukum itu meningkatkan penegakan kualitas hukum ya, karena negara Indonesia itu kan negara hukum, jadi hukumnya, peningkatan penegakan hukumnya harus kuat untuk semua elemen masyarakat. Lalu yang terakhir ada di bidang budaya, yaitu mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat budaya lokal, serta membentuk kebudayaan sebagai basis pembangunan dan karakter bangsa Indonesia. Jadi di sini penguatannya lebih ke mengangkat kebudayaan lokal untuk menguatkan karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, namun benarkah semua pembangunan di Indonesia sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Pada faktanya terdapat beberapa pembangunan hingga menyebabkan konflik, yang mana hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan nasional itu tidak semua bernafaskan Pancasila di Indonesia ini. Nah, yang pertama itu ada konflik warga Desa Wadas. Ini terjadi di Jawa Tengah, yang mana ini konfliknya itu terjadi dari 2018. Lalu yang kedua ada konflik Mandalika antar masyarakat adat dan pemerintah. Nah, ini membangun sirkuit Mandalika yang ada di NTB ini ternyata mereka mengorbankan 120 kakak yang ada di masyarakat, ada di wilayah tersebut. Jadi 120 kartu keluarga yang ada di wilayah ini mereka sempat mengalami konflik dengan pemerintah atas dibangunnya sirkuit Mandalika tersebut gitu. Nah, yang ketiga ini konflik agraria Rempang, yang mana konflik ini tuh pemerintah sebenarnya melakukan pembangunan, namun pembangunan tersebut ternyata mengakibatkan atau mengorbankan masyarakat adat setempat gitu. Jadi pemerintah melakukan pembangunan itu dengan mengorbankan masyarakat adat tanpa melihat semua elemen masyarakat. Nah, saya di sini mengambil satu konflik yang mana itu konfliknya warga Desa Wadas. Nah, backgroundnya kenapa hal tersebut dapat terjadi, itu konflik yang timbul antara pihak warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan pihak pemerintah Indonesia. Nah, konflik ini berlatar belakang rencana pemerintah dalam membuka penambangan terbuka batu andesit yang berada di wilayah desa tersebut untuk dijadikan bahan baku pembangunan bendungan bener yang masih satu kecamatan dengan wilayah desa ini. Nah, menurut masyarakat setempat, penambangan batu ini akan merusak lingkungan desa, sementara pemerintah berdalih bahwa penambangan batu itu hanya untuk kebutuhan pembangunan bendungan saja dan akan direklamasi. Namun, kita akan melihat faktanya. Nah, mengapa warga tidak setuju hingga melakukan demo? Apa yang menyebabkan warga bertindak demikian? Mengapa warga Desa Wadas itu menolak adanya pembangunan bendungan bener? Nah, jika dikaitkan secara rasional, bendungan bener itu kan nantinya akan berdampak juga bermanfaat bagi warga. Namun mengapa warga tidak setuju hingga melakukan demo? Nah, ini penyebabnya karena di desa tersebut itu ada sungai
sungai itu terletak paling rendah di antara bukit-bukit yang melilingi. Airnya bening, bebatuan terlihat seperti upin berwarna hitam. Batu Lemosoh jadi biang perkara perselisihan antar warga Wadas dan Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak. Jadi yang menjadi perdebatan itu adalah karena penambangan batu ini nantinya, yang mana batu Lemosoh ini bakal jadi material bangunan bendungan. Warga ingin batu itu tetap di sana. Pengambilan batu harus menyingkap tanah bukit yang selama ini jadi tumpuan hidup ratusan petani. Warga tak menolak pembangunan bendungan, mereka hanya tak ingin batu material bendungan diambil dari bumi Wadas. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak menolak adanya pembangunan bendungan karena mereka juga mengetahui bahwa pembangunan bendungan itu akan bermanfaat bagi mereka. Tapi yang menjadi highlight dari konflik ini itu adalah pengambilan dari batu tersebut yang mana pemerintah itu mengambil dari desa Wadas tersebut gitu. Jadi mereka tidak setuju adanya pengambilan batu tersebut karena di atas batu tersebut itu telah terhampar beberapa ratusan hektar sawah para petani gitu. Jadi nantinya kalau batu ini ditambang oleh pemerintah, maka sawah tersebut pasti otomatis akan tergusur hingga petani mengakibatkan kehilangan mata pencahariannya sehari-hari gitu. Nah, kronologi lengkapnya ini secara singkat ini terjadi pertama 27 Maret 2018, yaitu 100 warga demo menolak di kantor Balai Besar wilayah Sungai Serayu Opak, yang mana kantor balai ini yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan warga desa Wadas untuk melakukan negosiasi terkait proyek pembangunan bendungan tersebut. Nah, hingga akhirnya 7 Juni 2021 ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu mengeluarkan surat keputusan tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah. Jadi pada tanggal 7 Juni 2021 ini Gubernur Jawa Tengah itu telah menetapkan bahwa di wilayah tersebut akan dibangun bendungan gitu. Nah, hingga 15 Juli ini warga Wadas menuntut Gubernur Ganjar Pranowo ke PT UN Semarang tentang surat keterangan yang tadi. Nah, namun di tanggal 30 Agustusnya tuntutan tersebut itu ditolak oleh PT UN. Nah, hingga puncaknya warga itu melakukan kasasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 14 September 2021. Nah, hingga pada puncaknya itu Februari 2022 terdapat laporan bahwa masyarakat mendapatkan tindak kekerasan dari tentara dan polisi. Nah, warga ini kan menolak, namun mereka itu malah mendapat tindak kekerasan dari tentara dan polisi setempat hingga endingnya itu tanggal 31 Agustus 2023 warga Wadas itu menyetujui pembebasan lahan dari 56 dari 59 warga itu setuju. Namun berita ini masih simpang siur dan adanya pembenaran dari berita tersebut belum diklarifikasi oleh pihak terkait gitu. Nah, selanjutnya akibat yang muncul apabila masalah tersebut tidak menemukan jalan keluar tadi, banyak warga demo hingga beberapa warga kehilangan nyawanya akibat terjadi kerusuhan dengan aparat TNI maupun polisi. Nah, itu akibatnya yang pertama banyaknya korban jiwa. Jelas ya, karena tindak kekerasan tersebut itu nantinya bisa berujung pada hilangnya korban jiwa. Yang kedua, pudarnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, terganggunya aktivitas sosial sehari-hari. Nah, jika pada sehari-hari itu warga bertani, melakukan kegiatan aktivitas, namun dengan adanya kegiatan penambangan tersebut, kan kegiatan sehari-hari masyarakat itu terganggu ya karena adanya aktivitas penambangan tersebut. Nah, lalu yang keempat terjadinya perpecahan. Perpecahan dalam hal ini perpecahan yang terjadi antara warga dengan aparat pemerintah maupun aparat kepolisian setempat. Lalu yang kelima ada konflik berkepanjangan hingga terjadinya anomali. Nah, anomali ini didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana masyarakat itu sudah tidak menjadikan norma-norma itu sebagai pedoman. Jadi suatu kondisi di mana masyarakat itu tidak lagi
berpedoman dengan adanya aturan. Mereka dalam hal artian itu mengabaikan adanya aturan atau norma-norma yang selama ini berlaku gitu. Nah, lalu yang keenam, terjadinya pelanggaran HAM. Lalu hilangnya tempat tinggal masyarakat akibat penggusuran lahan yang tadi semulanya lahan tersebut sebenarnya sebagai tempat tinggal hingga sawah-sawah yang untuk mereka bekerja sehari-hari itu digusur akibat adanya pembukaan penambangan lahan tersebut. Nah, lalu warga merasa tidak aman dan nyaman, serta reputasi negatif pemerintah. Jadi pemerintah mendapat reputasi negatif karena pemerintah ini mencerminkan bahwa mereka itu mengabaikan suara rakyat gitu. Jadi pembangunan yang seharusnya bermanfaat untuk rakyat malah justru sebaliknya, mereka mendapatkan reputasi negatif akibat mengabaikan suara atau aspirasi dari rakyat tersebut. Nah, lalu yang terakhir adanya kemiskinan. Kemiskinan ini bisa diakibatkan karena tadi beberapa masyarakat yang biasanya bermata pencaharian sebagai petani itu mereka kehilangan pekerjaan mereka sehari-hari. Jadi mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hingga terjadinya kemiskinan. Nah, namun tadi akibat-akibat dari yang terjadi akibat konflik tersebut itu apa solusi yang bisa ditawarkan? Nah, yang pertama itu diskusi dan negosiasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat, yang mana diskusi dan negosiasi ini juga harus melibatkan pihak ketiga ya untuk menetralkan semua kepentingan dari berbagai pihak. Lalu yang kedua, mengkaji ulang program. Nah, ini PR bagi pemerintah untuk bagaimana apakah urgensi pembukaan penambangan tersebut itu benar-benar untuk masyarakat gitu. Pembangunan tersebut apakah nantinya akan menguntungkan masyarakat atau hanya menguntungkan segelintir pihak saja. Nah, itu harus dikaji ulang program tersebut. Lalu yang ketiga, ada musyawarah dengan pihak eksternal yang terlibat. Nah, dalam hal ini penambangan kan bukan hanya pemerintah dan masyarakat, namun pastinya juga melibatkan pihak swasta. Nah, ini harus mengadakan musyawarah dengan pihak eksternal. Apakah hal tersebut memang benar-benar urgensi untuk dilakukan atau bisa diganti tempat atau waktu yang sesuai sehingga tidak mengorbankan masyarakat Indonesia sendiri gitu. Nah, sebagai penutup atas tadi yang telah dipaparkan itu pembangunan nasional harus berlandaskan Pancasila agar kebermanfaatan pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memihak atau menguntungkan salah satu pihak saja, tetapi merugikan pihak lain. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk dipelajari nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional Indonesia. Jadi, pada intinya, pembangunan nasional itu tidak boleh melanggar HAM, tidak boleh melanggar nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Jadi, semua pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan itu tidak boleh melanggar nilai-nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Nah, itu sekian pemaparan materi tentang pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Melantika atas presentasinya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi, dipersilahkan. Sepertinya sudah sangat jelas materi yang disampaikan oleh Saudari Melantika. Izinkan saya memberikan kesimpulan dari presentasi yang disampaikan oleh Melantika, yaitu bahwa Pancasila sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi, politik, pendidikan, sosial, hukum, budaya, dan pemerintahan.
Pembangunan harus rasional dan tidak mengabaikan tindakan etis, tidak mengabaikan nilai kemanusiaan, menghormati harkat dan martabat bangsa, dilaksanakan secara demokratis, dan memprioritaskan keadilan sosial. Nah, masih banyak sekali pembangunan nasional di Indonesia yang belum bernafaskan Pancasila, yang mengakibatkan korban jiwa apabila pemerintah menggunakan kekerasan, serta mengakibatkan pudarnya rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini harus diperhatikan agar terciptanya pembangunan nasional di Indonesia yang aman dan nyaman bagi rakyat dan semua kalangan tanpa mengorbankan pihak manapun. Demikian presentasi kita, presentasi serta diskusi kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya teman-teman, makasih yang udah join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama memang.